Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil prototipe kami, yaitu website top up cocslebeu.com. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Raifanka Raisa Ramadan dengan NIM 23111020205. Dan saya sendiri yaitu Desa Rafael Farisi dengan NIM 23111020326. Selanjutnya yaitu masuk ke latar belakang. Latar belakang. Kenapa sih kami membuat website ini? Karena Clash of Clans adalah game strategi populer yang memerlukan pembelian sumber daya untuk meningkatkan pengalaman bermain. COC Slebeo hadir sebagai solusi top up yang cepat dan aman untuk para pemain. Website ini didesain untuk mempermudah pemain dalam melakukan pembelian sumber daya game dengan harga terjangkau. Next. Metode perancangan. Next. Yang pertama yaitu understand, atau mencari referensi website atau aplikasi yang dapat dibuat. Kedua yaitu define, menentukan target pengguna dan prinsip desain. Ketiga yaitu diverge, atau mengumpulkan ide dan melakukan mind mapping. Keempat, decide, atau menentukan ide terbaik untuk dijadikan prototype. Yang kelima yaitu prototype, atau membuat prototype dari awal dan mengembangkannya. Yang terakhir yaitu validate, atau menguji prototipe kepada responden dan menganalisis hasil uji. Next. Prinsip Gutenberg. Prinsip ini lebih menonjolkan pada alur pengamatan user mulai dari kiri atas, ke kanan atas, ke kiri bawah, dan berakhir ke kanan bawah. Alur website ini dibagi menjadi beberapa halaman, mulai dari beranda hingga halaman fitur yang disediakan. Kami membagi halaman-halaman tersebut sampai dengan 4 bagian untuk mengatur fokus serta mengarahkan alur pandangan mata manusia untuk melihat dan membaca tanpa terlepas dari prinsip Gutenberg itu sendiri. Next. Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip Gutenberg. Contohnya, kami mengambil pada halaman beranda. Kami membagi halaman beranda menjadi 4 bagian. Bagian pertama merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh mata, yaitu sebelah kiri atas. Oleh karena itu, bagian tersebut menjadi tempat paling tepat untuk menaruh logo dari website yang kami buat. Selanjutnya, bagian kedua merupakan tempat untuk menaruh informasi penting. Di sini, kami ingin user fokus pada tombol quick menu yang telah kami buat, di mana segala fitur dan kebutuhan dapat diakses pada halaman login. Ketiga, yaitu dead spot. Walaupun bagian ini terdapat gambar yang cukup besar, informasi ini dinilai kurang penting karena hanya memperjelas game yang ingin di top up. Sementara website ini merupakan website top up hanya untuk satu game saja. Terakhir, bagian nomor 4 merupakan tempat terbaik untuk mengarahkan fokus pada tombol top up, karena bagian ini merupakan bagian terakhir scanning atau scamming yang dilakukan mata. Tombol top up lebih ditonjolkan dengan warna kuning terang agar user mengarahkan fokusnya pada jasa utama website ini, yaitu melakukan top up. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa. Silakan Raisa. Selanjutnya kita memasuki analisis hasil prototype. Yang pertama ada analisis heuristic evaluation. Analisis ini merupakan evaluasi untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien. Analisis ini memiliki 10 poin utama, yaitu feasibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose, and recover from errors, dan help and documentation. Evaluator diberikan 5 task untuk dilakukan dalam prototype, yaitu masuk ke dalam menu utama, melakukan pemesanan pada fitur top up, melakukan pencarian transaksi, membuka quick menu atau fitur navigasi cepat, dan memberikan ulasan setelah transaksi.
Seluruh respon dari evaluator dijumlahkan lalu dicari rata-ratanya sehingga didapat hasil sebagai berikut. Berdasarkan grafik dan rekapitulasi, kita dapat melihat bahwa Feasibility of System Status dan Help and Documentation memiliki skor tertinggi dengan rata-rata 3, menunjukkan bahwa sistem cukup baik dalam memberikan informasi kepada pengguna, serta memberikan bantuan dan dokumentasi yang memadai. Sebaliknya, kriteria dengan skor terendah adalah Error Prevention and Helps User Recognize, Diagnose, and Recover from Errors, dengan rata-rata 1,64 dan 1,44. Ini menunjukkan bahwa sistem masih kurang dalam mencegah kesalahan pengguna, serta membantu pengguna mengenali dan memulihkan diri dari kesalahan. Yang kedua, ada analisis dengan System Usability Scale atau SUS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap suatu produk secara mudah, akurat, dan terbukti valid. Analisis ini berisi 10 pertanyaan yang dijawab responden menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 yaitu sangat setuju. Untuk perhitungannya sendiri, jawaban dari pertanyaan ganjil dikurangi 1. Lalu ditambahkan dengan 5 dikurangi jawaban pertanyaan genap. Misal untuk pertanyaan ganjil jawabannya ada 5, maka 5 kurangi 1 adalah 4. Dan untuk pertanyaan genap, misal jawaban 5, maka 5 dikurangi 5, hasilnya adalah 0. Hasil penjumlahannya tadi dikalikan dengan 2,5. Jika ingin mencari dari banyak responden, maka dicari rata-ratanya. Didapat hasil perhitungan skor SUS sebagai berikut. Dari hasil perhitungan, prototipe yang dibuat mendapatkan skor SUS sebesar 90,7. Skor ini menjadi acuan untuk dinilai melalui pemeringkatan skor SUS. Dalam pemeringkatan skor SUS, skor rata-rata yang diperoleh dalam skor SUS adalah 68. Rata-rata berdasarkan pemeringkatan, skor SUS 90,7 mendapat NPS Promoter, Acceptable, and Grade Best Imaginable. Hasil ini memberikan gambaran positif tentang penerimaan awal sistem dan mencerminkan bahwa secara umum, pengguna merasa sistem yang diuji ini mudah untuk digunakan dan memenuhi ekspektasi mereka dalam fungsionalitas dan interface. Lalu yang ketiga ada desain efisiensi, di mana dapat dihitung dengan time-based efficiency, yaitu mengukur waktu mengerjakan tugas. Ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan pengguna untuk berhasil menyelesaikan setiap tugas. Dan overall relative efficiency, yaitu menggunakan rasio waktu yang dibutuhkan oleh pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas dibandingkan dengan total waktu yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna. Cara menghitungnya sendiri dengan rumus berikut, di mana N adalah jumlah task, R adalah jumlah responden, NIJ adalah tingkat penyelesaian task I oleh responden J, dan TIJ adalah waktu yang dibutuhkan responden J untuk task I. Didapat time-based efficiency selama 0,5 goals per second dan 100% dalam overall relative efficiency. Selanjutnya akan kita lakukan demonstrasi terhadap prototype. Dalam demonstrasi ini kita kembali mengerjakan tas-tas yang diberikan kepada responden dan evaluator. Yaitu yang pertama masuk ke dalam menu utama, yaitu beranda. Yang kedua kita bisa mengakses fitur navigasi cepat yang ada di sebelah kanan atas ini untuk pergi ke laman-laman yang ingin dituju. Lalu kita bisa melakukan top up. Di sini user dapat mengetikkan player tag mereka. Apabila mereka salah input, maka barnya akan berubah menjadi merah. Sementara kalau inputannya sudah berbentuk angka dan benar, tetap akan menjadi kuning. Lalu user memilih nominal pemesanan dan metode pembayaran. Untuk detail kontaknya sendiri, juga user dapat mengetikkan detail kontak mereka. Ini dipandu oleh 1-4 angka untuk pengisian formulir. Setelah selesai, user dapat mengklik pesan sekarang. Lalu pop-up akan muncul. Pop-up konfirmasi, dalam pop-up konfirmasi user dapat menekan tombol pesan. Lalu kita masuk ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran, terdapat detail pembayaran. User dapat mengunduh kode kris dengan mengklik tombol ini dan mengonfirmasi pembayaran. Lalu setelah user mengonfirmasi pembayaran, dan setelah dibayar menggunakan metode yang telah dipilih, user mendapat invoice yang berisi rincian dari transaksi yang user buat. Di sini user juga bisa memberi ulasan, contohnya bintang 5 di sini, dan menekan tombol quick tab untuk ulasannya. Sebagai contoh, kita ingin custom
Kita bisa mengetik sepanjang 100 karakter, semisal cepat banget, lalu kita bisa langsung kirim atau tekan batalkan. Ketika kita menekan batalkan, maka tombol custom tidak terpilih lagi, dan sebagai contoh kita tekan proses instan. Proses instan setelah terpilih, lalu kita kirim. Dan kita kembali ke halaman top up. Di bagian kiri juga ada informasi sedikit tentang gamenya dan informasi mengenai review-review testimoni yang sudah ada ketika user melakukan top up. Lalu di bagian bawah ada navigasi menuju customer service yang dibutuhkan oleh pengguna. Kembali lagi, kita bisa mengecek untuk cek transaksi. Kita bisa memasukkan nomor transaksi, nomor invoice yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jika salah, maka search bar akan berubah menjadi merah. Dan jika benar, kita bisa langsung mengklik tombol icon search ini. Lalu akan keluar invoice yang telah kita dapatkan sebelumnya. Baik, akhir dari demonstrasi ini mengarahkan kita menuju bagian akhir dari presentasi, yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain interface website menggunakan metode build, product, concept, and prototype dengan prinsip desain sprint dan Gutenberg. Evaluasi heuristik menemukan kekuatan pada visibilitas sistem, bantuan pengguna, konsistensi standar, dan desain estetis, namun ada kelemahan dalam pencegahan kesalahan. Skor SUS rata-rata 90,7 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi. Analisis efisiensi menunjukkan kecepatan penyelesaian tugas yang baik, yaitu 0,59 goals per second, dan pengguna berhasil menyelesaikan tugas secara efektif, yaitu 100% dalam overall relative efisiensi. Sekian kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.